Lalu saya dengar dengan jelas di telinga saya. Hmm. Seperti ada suara mengatakan begini, gara-gara kamu adikmu mati, gara-gara kamu adikmu mati, gara-gara kamu adikmu mati. Sampai 3 kali. Hmm. Begitu suara itu selesai, saya tiba-tiba langsung teriak sambil menangis. Nangis sejadi-jadinya menggeletar seluruh tubuh saya. Saya masih tetap merasakan hangat sampai mereka menyelesaikan doanya. Hmm. Saya masih menangis menggeletar, muka saya masih tertunduk di bawah. Hmm. Selamat malam para leader talk sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di program ini dan kali ini kami akan menampilkan pembicara kami yang sangat menarik dengan pengalaman yang begitu banyak. Tentunya jangan untuk lupakan untuk selalu mengikuti channel kami ini. Kami perkenalkan Pendeta Manuntun Hutasoid. Selamat malam Pendeta. Selamat malam Pak Denny Kalangi. Baik, kami akan sedikit membacakan akan CV dari pendeta kita ini. Nama pendeta Manuntun Hutasoid dengan memiliki istri yang bernama Francisca Elizabeth Naibaho dan mempunyai seorang anak bernama Aido Bana Hutasoid. Beliau ditamatkan di PT ASN di tahun 2004 dan memulai pelayanannya di tahun 2004-2005 di Jemaat Arko Depok dan ada 8 jemaat yang kita akan tanya sebentar jemaat-jemaat tersebut dengan pengalaman-pengalaman beliau dan saat ini beliau melayani dari tahun 2019 di Jemaat Forgiven Church Seventh Day Adventist. Baik, kita akan memulaikan untuk bertanya-tanya pengalaman beliau, pelayanan beliau, dan bagaimana suka duka yang beliau bisa bagikan kepada kita. Saya memulai dulu ini, Pendeta. Ini Ya, baik. karena namanya leader talk. Bolehkah Pendeta berikan definisi apa artinya leader bagi Pendeta? Silakan. Ya, baik. Eh, Leader bagi saya adalah seorang yang sanggup menginspirasi orang-orang di sekelilingnya. Bagi saya, seorang leader yang sejati adalah sanggup membangkitkan potensi dan keunikan orang-orang di sekelilingnya. Jadi tugasnya hanya inspiring untuk membangkitkan segala potensi, talenta, skill, bakat-bakat yang terpendam pada diri orang-orang di sekelilingnya. Dan seorang leader harus menyadari bahwa setiap orang yang ada di sekelilingnya punya keunikan masing-masing. Sehingga dia tidak harus mencetak sesuai dengan keinginannya, tetapi sebagaimana adanya orang itu, sebagaimana karunia Tuhan kepadanya. Bagi saya itu definisi seorang leader. Baik, sebagai leader, sebagai gembala, sebagai pendeta di jemaat, itu ada yang memang diasah dan ada yang memang sejak kecil kelihatan nih kepemimpinannya. Nah, kalau pendeta, apakah ada waktu kecil, apakah sudah ada bibit-bibit leader sampai pendeta bertumbuh besar? Silakan. Ya, kalau berdasarkan definisi leader yang saya sampaikan tadi, oh ya, saya tambahkan sedikit. Definisi keduanya adalah kemampuan memanage atau manajerial keunikan bakat potensi orang-orang di sekelilingnya gitu. Jadi yang pertama inspiring, lalu managering. Nah, kalau berdasarkan definisi itu, saya merasa nih, Hmm. saya dikaruniakan Tuhan kemampuan itu sejak saya ya katakanlah sebelum menjadi pendeta. Hmm. Saya punya masa lalu yang sangat suram sebetulnya Pak Denny, Ya. tapi nggak tahu apakah di sini saya bisa sampaikan. Eh, saya hidup dalam dunia kegelapan. Saya
apa namanya terikat oleh pemakaian narkoba dulu, mulai dari SMP. Tapi yang saya mau katakan adalah itu sebabnya saya merasa saya punya karunia itu. Orang-orang yang mengikuti saya. Jadi di dalam melakukan kejahatan sekalipun, saya itu inspiring buat mereka. Hmm. Mereka mengikuti saya melakukan itu. Jadi awalnya saya sebetulnya menggunakan narkoba untuk keperluan saya pribadi. Hmm. Tetapi sepertinya ada magnet untuk menarik orang-orang yang punya eh, apa namanya selera seperti itu. Jadi ngumpul sendiri tanpa harus saya minta-minta. Dan dari dulu di mana saya tinggal selalu menjadi base camp. Hmm. Apakah waktu saya kos-kosan, saya udah ngekos waktu SMA, itu jadi Hmm. tempat perkumpulan, jadi base camp. Dan di Magnet. rumah Wah, saya juga jadi base camp. wah, Nah, luar biasa. tanpa saya tanpa saya arahkan, orang-orang itu mengikuti apa yang saya lakukan. Hmm. Itulah berbahayanya kalau, jadi sisi gelapnya ada. Kalau Hmm. seseorang sadar bahwa dia punya magnet, punya pengaruh, dia yang jahat pun, yang tidak baik pun bisa diikuti dari diri seseorang itu. Oke. Gitu kira-kira. Oke, oke, Paneta. Hmm. Beberapa eh, narsum leader talk kita juga dulu dalam tanda kutip dunia gelap, kemudian mereka eh, mengalami suatu hal sehingga mereka memilih untuk menjadi pendeta. Nah, di pendeta Manuntun sendiri, turning point-nya di mana sampai pendeta saya mau masuk filsafat? Boleh diceritakan? Oh. Jadi sejak kelas 2 SMP saya terpengaruh oleh narkoba. Saya jadi pengguna narkoba sampai tamat SMP dan itu diperburuk ketika orang tua saya berharap saya bersekolah di Medan. Nah, saya SMP itu di kota Aikanopan, jaraknya sekitar 250 kilometer dari Medan. Oh, jauh. Lalu saya disekolahkan ke sana. Itu artinya saya harus tinggal terpisah dari orang tua saya. Nah, waktu itu saya tinggal pertama sekali tinggal memang di rumah keluarga saya. Nah, ternyata kota Medan itu menjadi tempat apa namanya eh, buat kebiasaan buruk saya itu menjadi-jadi. Oh. Lalu di sana saya disekolahkan di satu sekolah STM Immanuel namanya. Hmm. Di Jalan Gatot Subroto sekitar 500 meter dari Rumah Sakit Advent Medan. Oh. Ya. Nah di sana saya ambil STM jurusan mesin produksi. Tapi di sana saya bertemu dengan orang-orang yang seperti saya. Hmm. Jadi kayaknya kita punya frekuensi yang sama, ketemu gitu. Ya udah, saya menjadi pengguna narkoba lebih berat lagi. Hmm. Bahkan kalau dulu di kampung saya itu agak sulit mendapat narkoba. Kalau ada uang, kita baru bisa beli narkoba. Tapi Hmm. di Medan nggak ada uang, teman-teman kasih kita narkoba. Dan akhirnya jadi saya bukan hanya eh, pengguna, tapi pengedar juga. Wah. Nah, tetapi satu ketika saya menghadapi masalah, berkelahi dengan teman saya. Hmm. Awalnya sih bukan saya yang memulai perkelahian, tapi teman satu kos saya. Teman satu kos saya, dia dipukuli entah apa sebabnya waktu itu, lalu dia mengadu ke saya. Hmm. Sebagai solidaritas teman, saya langsung bela dia. Teman yang memukuli ini ya saya pukul. Kita jadi berkelahi, Hmm. berkelahi begitu hebatnya sampai-sampai gengnya orang yang menyerang saya ini turun ke bawah, Hmm. lalu dia ambil Ambil. senjata tajam. Oh. Nah, jadi saya ditusuk 2 kali dari depan, lalu awalnya saya ditusuk 5 kali dari belakang, Hmm.
Lalu saya ditusuk dari depan. Saya nggak terasa itu dari belakang sudah menembus sampai ke paru-paru saya dan usus saya. Sesudah di depan saya baru tahu, baru saya ditikam. Ketika Hmm. saya lihat pisaunya dan ditarik menyembur darah begitu. Hmm. Saya seketika nggak bisa apa-apa, bernapas sulit sekali. Lalu saya dari lantai 4 itu dibopong dengan bercucuran darah oleh teman-teman, dilarikan ke rumah sakit Advent, rumah Hmm. sakit terdekat. Nah, di sana saya dibiarkan, wartawan sudah banyak foto-foto saya, meliput saya gitu, tapi saya belum dikerjain, belum dipegang tuh. Hmm. Nah, tapi waktu sebelum saya ngekos itu, saya kan tinggal di awal di rumah saudara saya yang Advent, bibi Hmm. saya, namburu saya. Hmm. Nah, di situ saya udah kenal Advent, kenal dengan pendeta Beni Buli. Hmm. Saya Nyamin. nggak tahu di mana pendeta Beni Buli sekarang. Di Lampung sekarang. Oh, di Lampung ya. Hmm. Jadi saya udah kenal dia. Jadi pada waktu saya dibiarkan begitu, saya tersengal-sengal begitu. Nggak bisa ngomong sebetulnya, tapi saya paksakan karena belum ada yang menjamini saya waktu itu. Hmm. Saya masih hanya dibuat pertolongan pertama saja. Lalu saya bilang, tolong panggil pendeta Beni Buli gitu dengan nafas yang terbata-bata. Hmm. Lalu pernah lo kenal pendeta Beni Buli? Setelah itu saya dikerjain lah dengan Hmm. lebih intens karena mungkin saya sudah ada yang menjamin begitu. Hmm. Nah, disitulah saya dikerjain sampai beberapa jam kemudian saya tersadar sudah banyak orang di sekeliling saya sudah dioperasi, saya terselamatkan. Hmm. 7 liang tusukan, 5 di belakang, 2 di depan itu, dan saya harus mengalami operasi yang besar, Hmm. yang begitu panjang pembedahannya, dan mereka bilang eh, 3 dari organ saya kena usus, paru-paru, dan liver, hati saya. Hmm. Tapi saya hidup. Saya masih bisa hidup dan saya sadar malam malam itu sekitar 5 atau 6 jam setelah operasi, eh, saya sudah dikelilingi banyak orang, termasuk orang tua saya sudah menangis. Dan di situ saya merasakan keajaiban Tuhan. Hmm. Ajaibnya adalah dalam tempo 3 hari, semua kateter saya sudah bisa dilepas. Wah, luar biasa. Nah, sementara dokter bilang, perawat bilang, orang sakit operasi usus buntu saja itu 2 minggu baru dia bisa jalan. Tapi saya 3 hari sudah bisa jalan. Saya Hmm. merasa sudah pulih. Saya udah nggak merasakan sakit apa-apa. 3 hari Hmm. saja. Itu sebabnya sempat dicatat di Rumah Sakit Advent sebagai salah satu di buletin mereka sebagai salah satu Hmm. penyembuhan yang tercepat. Mereka sebut mujizat. Hmm. Nah, 1 minggu saya keluar dari Rumah Sakit Advent. Penyerang saya ya waktu itu eh, orang keluarga saya memang punya relasi dengan preman-preman besar di Medan. Hmm. Ya karena ini rupanya tidak berhenti hanya pertikaian kami antar pelajar, tapi rupanya kepada sentimen eh, kelompok preman jadi. Hmm. Karena waktu itu akhirnya dengan bantuan keluarga besar Utasoid, jadi Hmm. sampai ke sana. Sampai akhirnya jadi eh, memang kita damai secara kekeluargaan. Akhirnya eh, apa namanya? Kita saya kembali ke sekolah. Artinya dari semua itu saya bersyukur saya masih bisa hidup. Karena memang di zaman saya itu kekerasan itu kayak menjadi budaya. Hmm. Nah, itu sebabnya saya melihat ini cara Tuhan memanggil saya. Hmm. Lalu di situ pada waktu di rumah sakit sebetulnya eh, ada suara Tuhan memang benar-benar nyata memanggil saya. Hmm. Lewat seseorang, lewat dokter Giok, Oh ya. anak dari dokter Lee, pemilik rumah sakit Advent. Dia mendengar kisah itu, lalu saya disuruh sekolah ke Hmm. sekolah Advent air bersih. Karena
memang saya nggak cukup kuat lagi untuk menamatkan sekolah STM itu yang notabene kan harus punya ekstra tenaga. Ya. Jadi jalan saya sudah tunduk karena operasi yang begitu besar begitu. Jadi dokter Gio sarankan saya untuk masuk ke sekolah air besi. Hmm. Nah di Smart sana, kan. iya. Nah di sanalah saya bersekolah, tapi hanya setahun. Saya sudah mendengar suara Tuhan memanggil saya untuk kembali, Hmm. tetapi ya begitulah. Ketika saya berkomitmen untuk kembali, saya bersekolah di sana di boarding school di asrama. Hmm. Tapi kembali suasana mencekam lagi, mengikat saya. Saya pikir saya akan bertobat dengan sejati. Hmm. Ya ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang hampir sama juga kayak saya dulu. Hmm. Jadi akhirnya saya kembali lagi, jatuh lagi. Hmm. Jatuh lagi menjadi pemakai narkoba dan pengedar narkoba, bahkan lebih parah lagi. Hmm. Saya sampai sampai ambil narkoba untuk dijual dengan skala yang lebih besar. Lalu saya pasok ke kampung saya. Hmm. Sampai ijazah saya, ijazah SMA saya gadaikan untuk tambahan modal untuk beli narkoba untuk diedar. Hmm. Nah, sampai satu peristiwa terjadilah panggilan Tuhan yang kedua. Hmm. Yaitu pada waktu tanggal 26 bulan 12 tahun 98. Angka ini sangat keramat buat saya. Tadinya Setelah itu Natal menjadi itu ya, 26. tanggal ya tanggal 26 bulan 12 98, Hmm. tadinya itu sampai-sampai saya pakai itu angka-angka itu untuk jadi eh, akun apa namanya PIN perbandingan saya. Tapi Jangan sekarang sudah disebutin diganti berarti. ya. Bahaya nih. Iya, iya, tapi kan sudah diganti sekarang. Kenapa? Ada apa dengan tanggal itu? Jadi tanggal itulah turning point saya. Hmm. Maaf, sebetulnya itu panggilan ketiga. Oh, Panggilan keduanya adalah pada tanggal 17 bulan Januari ada suatu peristiwa tragis sekali di kehidupan saya. masih kuliah, masih sekolah itu. Saya pengangguran tamat Oh, SMA, oh. ya kan? Disitulah saya udah kerjanya sambil bantu orang tua saya jaga galon minyaknya, Hmm. lalu saya di situ ngedar narkoba. Hmm. Nah, pada waktu itu papa mama saya tidak ada di rumah. Lalu adik saya yang nomor 4 itu lagi bertengkar dengan sepupu saya yang kebetulan tinggal di rumah. Hmm. Waktu mereka bertengkar, lalu adik-adik saya yang perempuan, kami 5 bersaudara. Tadi Hmm. adik saya yang nomor 4 laki-laki itu bertengkar dengan sepupu saya. Lalu 3 adik saya perempuan itu melerai, tapi kesannya membela sepupu saya. Hmm. Lalu adik saya yang nomor 4 itu namanya Johannes Parluhutan ini Hmm. merasa kecil hati, kecewa, sedih. Lalu dia pergi ke dapur belakang rumah saya. Hmm. Dia ambillah racun namanya tiodan. Itu racun Hmm. hama karena orang tua saya punya kebun kelapa sawit. Entah kenapa dengan pikiran pendek dia minum langsung itu. Oh. Racun itu hampir habis sebotol. Sebagai catatan racun itu kalau dituang ke sungai, Hmm. itu hanya beberapa menit ikan-ikan hampir sepanjang sungai itu akan mati. Oh, Saking keras. kuatnya, saking kerasnya. Hmm. Jadi pada waktu dia minum langsung bereaksi, dia menggelupur-gelupur begitu. Adik-adik saya teriak. Waktu mereka teriak, saya itu lagi fly. Saya lagi menggunakan Hmm. narkoba. Hmm. Jadi ketika mereka teriak sampaikan berita itu, saya semakin takut, semakin ketakutan nggak tahu bikin apa. Hmm. Yang sebetulnya saya pernah dapat informasi cara menangani orang kena racun Hmm. ya sebelumnya. Itu saya dapat pada waktu saya dirawat di rumah sakit Advent waktu yang tertusuk itu, Hmm. ya kan? Jadi ada orang yang bilang kalau tiba-tiba orang keracunan, potong aja ayam darahnya masukin ke mulutnya.
supaya itu diserang. Jadi ya, kira-kira seperti itu. Awam sekali memang, tapi paling tidak ada beberapa seperti taruh minyak kelapa banyak-banyak atau taruh susu gitu. Tapi semua itu blank karena hmm, saya sedang pakai narkoba. hmm, Ya kan, otak saya blank yang ada dipenuhi dengan ketakutan, kepanikan. Jadi adik saya itu memang saya bawa tergopoh-gopoh ke klinik terdekat. Klinik hmm, terdekat kasih norit beberapa gelas. hmm, Dia berusaha minum, tapi ketika diminum racun itu terlalu kuat, dia sampai menggelepar-gelepar menahankan sakitnya di pangkuan saya. Nah, setiap hmm, saat bercerita ini saya sebetulnya sakit sekali. hmm, Ini merinding karena langsung terbayang. Saya sulit membayangkan ini karena ini adik yang paling saya sayang. Sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. hmm, Jadi benar-benar begitu mengerikan, tragis sekali peristiwa itu. hmm, Itu sebabnya saya marah, marah pada diri sendiri dan orang tua saya datang, saya juga marahin mereka. hmm, Saya udah nggak peduli perasaan mereka kehilangan anak, tapi saya marah-marah. Entah kenapa hari itu benar-benar begitu berat buat saya. hmm, Sampai pada waktu adik saya ini mau dikubur, ya orang tua saya kan masih non Advent, kan? hmm, Rupanya orang tahu disampaikan ke pendeta bahwa ini orang yang mati bunuh diri. Di HKBP nggak boleh hmm, dikasih sakramen kalau orang mati bunuh hmm, diri. Tapi bapak saya nggak bisa terima. Dia bilang, nggak mungkin, anakku baru umur 11 tahun. Anakku nggak tahu apa-apa. Anakku nggak bunuh diri. Dia nggak bisa terima. Dia hmm, teriak di tengah-tengah orang banyak, di depan jenazah itu, tiba-tiba dia unjuk saya. Sekarang aku ikut kamu, katanya. Dia hmm, tahu saya. Saya bingung ikut apa. Dia tahu saya sudah jadi Advent. hmm, Dia bilang, aku ikut kamu. Panggil pendetamu. hmm, Kuburkan ini adikmu. Katanya begitu. Di hadapan hmm, orang-orang banyak. Tapi saya sejak dibaptis, ya gara-gara narkoba, nggak pernah gereja lagi. Ya saya nggak tahu apa-apa. Saya hmm, nggak ngerti. Di mana gereja di situ saya juga nggak tahu. hmm, Waktu saya celingak-celinguk kebingungan, tiba-tiba itu orang dari gereja bilang, ya sudahlah, kita sakramen saja. Akhirnya dibawa ke kuburan di sakramen, disebutkan bahwa Johannes Parluhutan Hutasoid ini meninggal karena terminum kopi yang ada racunnya. Tapi entah kenapa bapak saya tetap nggak bisa terima itu. hmm, Dia tetap gelisah malam itu. Akhirnya dia bilang, aku nggak mau lagi hmm, ke gereja itu, katanya. Aku mau ikut kamu, katanya. hmm, Loh, saya semakin terdesak. Kenapa harus ke saya gitu? Saya sendiri nggak pernah ke gereja. hmm, Saya sendiri nggak tahu, nggak ngerti lagi, nggak mau tahu tentang agama waktu itu. hmm, Karena bapak saya, kami begitu pedihnya ya. Karena hmm, adik kami ini sangat menyenangkan buat kami. Sikapnya yang hmm, baik, disiplin, benar-benar nice buat kami semuanya. hmm, Kami harus lepas gitu. Malam itu berat sekali. Di tengah malam itu, karena saya dengar bapak saya mengucapkan resolusi, hmm, dia bilang, dia bilang begini, aku nggak mau main judi lagi. Aku hmm, mau ke gereja Advent. Padahal nggak ada siapa-siapa yang kita kenal Advent di situ. hmm, Aku mau jadi Advent, kata. Aku nggak mau judi lagi. hmm, Waktu dia sebut begitu pun sebetulnya kami tersontak semuanya. Karena hmm, kami nggak tahu bapak saya pemain judi. hmm, Baru akhirnya kita ngerti kenapa, oh iya, kok sering kehilangan uang gitu. Nah, hmm, waktu dia ucapkan resolusinya itu, saya pun akhirnya tergerak. Wah, hmm, saya harus beresolusi juga. Begitu, ada dorongan di hati. Saya hmm, pergi ke kamar saya ambil sisa-sisa narkoba yang masih belum saya jual. hmm, Lalu sebilah keris penjaga saya. Ini keris hmm, ini saya ambil, ini saya beli dari seseorang untuk menjaga melindungi saya. hmm, Lalu saya letakkan di hadapan bapak saya juga dan ada beberapa anggota keluarga. Ini yang kulakukan selama ini. Aku jual narkoba, aku punya pegangan badan ini. hmm, Saya katakan begitu. Dengan semua nangis tapi nangis bahagia. hmm, Seakan-akan
kami kayak baru dibaptis kembali gitu. Hmm. Saya merasa yang penting udah saya akui, saya lega gitu. Nah, Hmm. berakhir cerita itu sampai ke bulan 2, bulan 3, bulan 4. Hmm. 3 bulan lamanya. Saya memang lepas dari Hmm. narkoba. Tapi di bulan kelima, kembali lagi saya jatuh. Hmm. Pakai lagi dan mengedar lagi. Sampai ke bulan Desember. Nah, kenapa bulan Desember? Bulan Desember itu mau Natal tanggal 25. Target saya tanggal 25 Natal. Hmm. Saya mau pesta narkoba. Saya mau datang ke Medan. Saya mau ajak teman-teman saya yang biasa narkoba. Saya mau pesta narkoba. Saya yang siapin. Saya udah komit begitu. Hmm. Saya pilih tanggal 25. Tapi saya telepon teman-teman saya di tanggal 25 nggak bisa datang. Akhirnya tanggal 26. Hmm. Nah, itu sebabnya saya datang tanggal 26. Pak Denny tahu siapa 2 orang teman saya yang saya ajak narkoba ini? Hmm. Yang pertama namanya Antonius Tarigan. Lalu yang kedua namanya Kelso Pasaribu. Hmm. Tanpa sepengetahuan saya, ternyata kedua orang ini sudah bertobat. Hmm. Yang satu Antonius Tarigan ini sudah jadi penginjil di gereja karismatik. Hmm. Sementara Kelso Pasaribu ini sudah sekolah kependetaan tingkat 1 di PT ASN. Hmm. Advent. Nah, itulah pendeta Kelso Pasaribu yang melayani di Jakarta sekarang. Hmm. Jadi saya mau pesta narkoba sama mereka. Lalu kami ketemu jam 11 malam. Tapi ternyata ketika saya mau ajak mereka mau bagikan narkoba ini, saya dinasehati panjang lebar sama mereka berdua. Saya kaget mereka kok sudah berubah. Tapi entah kenapa hati saya senang dengar mereka nasihatin saya. Hmm. Sampai ke jam setengah 1 malam, setelah panjang lebar saya dinasehati, bayangkan mereka merokok aja pun enggak gitu. Sampai saya Hmm. pun enggak berani merokok di hadapan mereka malam itu. Akhirnya Antonius Tarigan bilang begini, bagaimana kalau kami doakan kamu? Oh Hmm. boleh, saya bilang. Lalu saya dibawa ke kamarnya, ke rumahnya Antonius Tarigan ini, Hmm. bersama pendeta Kelso Pasaribu, kami berdoa. Hmm. Saya diajak bertelut oleh mereka, lalu pegangan tangan. Di kamar yang gelap, hampir tidak ada cahaya, lalu mereka berdoa bergantian. Hmm. Saking lamanya berdoanya, saya nggak tahu apa yang mereka doakan. Saya nggak ingat. Tetapi pikiran saya berkecamuk. Hmm. Berkecamuk di bawah flashback Hmm. ke tanggal 17 bulan 1 tentang peristiwa kematian adik saya. Adik. Hmm. Itu sontak Pak Denny, langsung seluruh tubuh saya merasakan panas. Hmm. Saya pikir perasaan saya yang panas atau tubuh saya yang panas, entah apapun itu, saya merasa panas. Hmm. Benar-benar seperti sinar matahari di siang hari begitu dituangkan ke saya seperti itu. Lalu saya dengar dengan jelas di telinga saya. Hmm. Seperti ada suara mengatakan begini, gara-gara kamu adikmu mati, gara-gara kamu adikmu mati, gara-gara kamu adikmu mati, sampai 3 kali. Hmm. Begitu suara itu selesai, saya tiba-tiba langsung teriak sambil menangis. Nangis sejadi-jadinya menggeletar seluruh tubuh saya. Saya masih tetap merasakan hangat sampai mereka menyelesaikan doanya. Hmm. Saya masih menangis menggeletar, muka saya masih tertunduk di bawah. Hmm. Seperti orang bersujud, masih di situ. Sampai pendeta Kilsuarnya menarik saya masih menangis. Hmm. Saya merasakan benar-benar bukan hanya kehangatan, tapi panas ini seluruh badan saya. Rasanya detik itu saya jijik sekali dengan narkoba. Hmm. Saya memang mengakui suara itu. Memang gara-gara saya adik saya mati. Hmm. Kenapa? Ya memang karena seharusnya saya bisa tolong tuh adik saya. Hmm. Tapi saya sudah dikuasai narkoba, saya nggak bisa lagi. Jadi Hmm. saya merasa menyesal yang teramat sangat sampai saat ini. Hmm. Mungkin tidak ada lagi tangisan yang lebih pedih sampai saat ini, Hmm. yaitu selain daripada peristiwa itu. Ini andai papa mama saya meninggal, mungkin saya tidak sehebat waktu adik saya meninggal Hmm. menangis. Nah, di situ saya benar-benar nggak tahu perasaan itu terbawa terus. Hmm.
Lalu saya berpikir, lewat seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan terus. Hmm. Sampai di bulan 6. Di bulan 6, saya sudah lewat 6 bulan. Hmm. Dan itu saya uji coba sebelumnya. Biasanya kalau di daerah dingin, keinginan saya pakai narkoba datang. Hmm. Saya pergi ke Siborong-Borong, tempat opung saya. Itu Hmm. tanah Batak yang paling tinggi, yang paling dingin. Hmm. Saya 2 minggu di sana dan ternyata berhasil. Rasa itu, rasa itu lebih mendominasi daripada keinginan untuk pakai narkoba. Hmm. Nah, saya akhirnya sadar, oh saya sudah lepas rupanya. Udah 6 bulan nih. Saya pernah sampai 2 kali mimpi, mimpi, mimpi cerita Alkitab gitu. Kok bisa Hmm. gitu? Padahal saya jarang baca Alkitab. Hmm. Lalu sampai pada waktu saya eh, di satu hari, saya kan tetap menjaga galon minyak papa saya. Hmm. Datanglah pendeta John Lasden Sinaga. Hmm. Itu pendeta Advent di kampung saya. Dia Hmm. memang sudah kenal dulu dengan saya. Tiba-tiba dia datang. Hmm. Tanpa ada janjian atau apa gitu. Apa kabar, Dek? Baik. Saya panggil Amang Boru. Gimana? Kamu sekolah apa sekarang? Nggak ada, nggak sekolah, udah tamat SMA. Lalu dia bilang begini, kamu sekolah pendeta aja. Hmm. Mendengar itu tiba-tiba seperti saya dapat sesuatu gitu. Ah, sekolah pendeta. Masa iya saya sekolah pendeta gitu. Nah, waktu dia Hmm. pulang, saya ngomong ke bapak saya, gimana kalau aku sekolah pendeta gitu. Bapak saya bilang, jangan kamu sekolah pendeta, nggak ada duitnya. Oh gitu. Tapi entah kenapa kok saya gelisah terus. Sekolah Hmm. pendeta ya. Akhirnya saya telepon pakai telepon rumah. Saya telepon Hmm. sahabat saya Kelso Pasaribu. Hmm. Saya bilang kau bisa jemput aku ke sini. Soalnya aku mau sekolah pendeta. Saya bilang Hmm. begitu. Dia langsung datang, dia jemput. Hmm. Dan akhirnya saya ngomong sama bapak saya. Pak, saya sekolah pendeta aja. Biar aja nggak apa-apa gajinya kecil. Ya udah, Hmm. kamu tanggung jawab sendiri kan. Saya ingat bapak saya kasih uang 400.000. Hmm. Nah, terserah kamu ini pakai uang mau daftar atau apa gimana. Saya nggak pernah tahu menahu, bapak saya juga baru baru tahu tentang Hmm. Advent. Ya udah, saya daftarkanlah dengan pendeta Kelso Pasaribu. Hmm. 200.000 untuk pendaftaran, 200.000 untuk beli pakaian. Karena seumur hidup saya belum pernah pakai celana panjang, belum pernah pakai kemeja. Jadi saya akhirnya beli batik waktu itu dan beli beberapa kemeja, celana untuk akhirnya berkuliah. Hmm. Berat yang saya lalui karena bagaimana saya hidup dari yang sembarangan, tiba-tiba harus teratur, harus di dalam semua ketertiban di asrama. Hmm. Ya. Tapi ya puji Tuhan saya menamatkannya. Sampai akhirnya bertemu dengan pendeta Jimmy. Kami Hmm. 2 tahun bersama satu kamar. Hmm. Dan saya akhirnya menikmati yang namanya sekolah teologi. Saya Hmm. banyak merenung, hobi saya membaca, saya suka hal-hal pelik tentang teologi, Hmm. dan akhirnya saya jadi pendeta sampai saat ini. Luar biasa pengalaman untuk dipanggil Tuhan menjadi pendeta. Sebelum saya ke pengalaman pendeta di jemaat-jemaat, Ya, ketika selama pendidikan sekolah, apakah ada ketemu mungkin dengan teman yang dulu di dunia kegelapan, dan apakah ada ajakan seperti itu untuk kembali? ya, ya, ya. Ada. Yang paling berkesan 2 kali, Pak Denny. Yang pertama, saya satu kamar yang dengan teman saya yang ternyata masih terus pakai narkoba. Oh, Saya tahu persis. Jadi apalagi kayak ada signal gitu terkirim ke saya. Kalau ketemu orang-orang narkoba, saya tahu gitu. hmm. Tapi ya begitu. Kebetulan kami sama-sama hobi gitar. Hmm. Jadi akhirnya saya malah kasihan lihat dia. Saya nasihatin dia. Hmm. Tapi suatu kali saya dibawanya. Hmm. Saya dibawanya ketemu sama teman-teman dia di luar kampus itu. Hmm.
Kalau orang Siantar bilang namanya lorong baja. Hmm. Ada preman-preman di sana, preman-preman lorong baja. Yang preman-preman ini hanya dekat sama sama orang kampus PTSN, sama ini teman saya ini, Hmm. saya nggak usah sebut. Lalu saya seperti mau kepanggil lagi gitu. Hmm. Tapi kembali saya merenung semuanya. Saya masih ingat betapa menyakitkan kepergian adik saya. Hmm. Memang masih sebuah ancaman yang menahan saya waktu itu. Hmm. Akhirnya saya lepas. Lalu kali kedua, saya pulang kampung, diajak teman-teman yang biasa bernarkoba. Tapi Hmm. saya dari rumah sok-sokan mau menasihati mereka. Dan memang saya pikir saya mau coba dulu, saya merasa berhutang. Saya Hmm. dibawa ke base camp tempat narkoba. Mereka narkoba di bawah kolong jembatan. Hmm. Di situ, ya sebelum saya terlena dengan suasana itu, karena saya main gitar, tapi saya nggak pakai apa-apa. Tapi aroma narkoba itu seperti orang yang lagi lapar, pengen makan daging gitu. Hmm. Nah di situ, tiba-tiba polisi dua orang datang. Hmm. Polisi dua orang datang. Di situ saya lemas sekujur tubuh saya, tiba-tiba, waduh, ketangkap. Hmm. Ketangkap gitu. Walaupun saya tahu saya tidak pakai. Tapi untungnya ternyata polisi ini hanya memberi nasihat. Hmm. Dan ternyata memang masih teman-temannya juga. Hmm. Tapi di situ saya merasa itu sign dari Tuhan. Saya nggak boleh terlena di tempat semacam itu. Hmm. Walaupun itu teman-teman saya. Karena saya belum cukup kuat. Saya Hmm. pikir begitu. Nah jadi hampir. Jadi Hmm. kalau belum kuat memang nggak perlu Hmm. mendekatkan diri kepada itu. Kira gitu. Luar biasa pengalaman dunia yang sebelah sekarang memasuki dunia yang baru. Ketika pendeta tamat dari kependetaan, eh, apa yang menyebabkan pendeta memilih untuk merantau ke Jawa dibandingkan melamar ke daerah Ya, dekat pendeta? ya. Sebetulnya saya nggak tahu, nggak bisa membanding-bandingkan seperti apa pelayanan di daerah ataupun di kota. Namanya juga saya pendatang baru di Advent, ya kan? Jadi saya sebetulnya nggak tahu. Nah, tapi yang pasti sebagai catatan, saya tamat dengan nilai terbaik. Waktu diuji di meja hijau, saya dapat nilai terbaik. Pendeta Jimmy ya, bisa menjadi saksi itu. Eh, saya yang eh, dapat yang paling tertinggi. Lalu saya merasa, wah, saya siap nih melayani. Hmm. Saya nggak menyangka saya bisa menyelesaikan ini dengan prestasi yang paling tinggi. Hmm. Dan benar, ternyata pendeta RW Sagala, kebetulan dia adalah Direktur. eh, kejuruan kami waktu itu, mengambil dua nama kami Hmm. untuk direkomendasikan pada waktu itu datang ke daerah Selatan, Selatan Tambah, meminta dua yang terbaik. Nah, dia dia sebut nama saya dan satu orang teman saya. Saya siap. Dan itu sudah dikasih langsung kasih tahu bahwa gajinya nanti 400.000 sebulan. Saya tiba-tiba ingat, loh dulu 400.000 papa saya kasih uang. Sekarang ini benar, Hmm. memang papa saya benar saya bilang. Tapi saya benar-benar pengen, ya udah siap, udah mau, udah siap. Hanya menunggu saya memfotokopi banyak buku-buku yang penting saya rasa dari library, Hmm. ya kan? Hanya menunggu itu. Jadi saya fotokopi supaya murah itu di Medan. Jadi saya akan pulang kemudian lalu berangkat ke Sumatera Selatan begitu. Hmm. Tapi Pak Denny tahu waktu saya sedang memfotokopi itu, tiba-tiba telepon datang ke bibi saya Hmm. memberitahu rumah orang tua saya sedang terbakar hebat. Wah. Karena bapak saya punya galon minyak terbesar di situ, Hmm. terbakar hebat. Lalu kami pulang dari Medan. Pulang sekitar 50 kilometer sebelum sampai di rumah saya. Itu Hmm. awan hitam turun. Saya tahu Hmm. itu adalah hasil pembakaran yang turun kembali.
Saya sedih, saya sudah bisa bayangkan seperti apa rumah Hmm. saya. Dan benar saya sampai di sana. Rata dengan tanah. Rata, benar-benar rata dengan tanah. Hmm. Jadi akhirnya melihat keadaan itu, bagaimana mungkin saya mau Hmm. tinggalkan mereka? Akhirnya saya bilang, ya udah, saya melayani orang tua saya yang sedang terpuruk Hmm. seperti itu. Itu sampai 6 bulan. Jadi akhirnya saya kasih tahu kabar itu pada Hmm. pendeta Sony Sipayung. Akhirnya mereka sampaikan bahwa saya tidak bisa jadi melayani di Sumatera Selatan. Nah, tepat 6 bulan itu, saya dapat panggilan dari konferensi DKI. Hmm. Jadi 6 bulan saya temani orang tua saya di rumah, langsung saya dapat panggilan Hmm. dari konferensi DKI. Ya udah saya datang. Saya sebagai penginjil sukarela pertama di konferensi DKI pada waktu. Hmm. Nah, itulah yang 2000. membuat saya di DKI. Jadi bukan karena Oke. di DKI. 2004 di Arko Depok. Iya, Nah, iya. sebagai newcomer, pertama kali melayani, apalagi sebelumnya belum terlalu mengenal tentang budaya Advent sebelumnya, sehingga mungkin ada hal-hal mungkin yang lucu atau menarik di pengalaman pertama sebagai gembala di Arko. Apa bisa diceritakan pengalaman yang menarik untuk yang pertama kali sebagai gembala Ya. jemaat? Saya ketika di Arko Depok ditempatkan itu cabang dari Gereja Salemba. Saya dihantar di sana oleh Pendeta Limbong dan Pendeta Adib. Ternyata jemaatnya cuma 7 orang. Oh, Nah, tapi memang sudah dari dulu saya suka kreativitas. hmm, Saya memang sejak dulu anti mainstream. hmm, Jadi kalau ada satu kebiasaan, saya ingin melebihi kebiasaan itu. hmm, Waktu diberikan beban kepada saya, kau harus bisa organisir gereja ini, kau harus bisa memajukan gereja ini. Hanya itu aja Pendeta Limbong katakan kepada saya. hmm, Otak saya langsung berpikir keras bagaimana ini caranya tuh. hmm. Dan saya juga kan ke gereja Advent itu baru gitu. Ya. Ya udah, saya bikin berbagai cara di sana. Singkat cerita, sampai 8 bulan kemudian, Hmm. gereja itu diorganisir sebanyak 56 orang. Luar biasa. Nah, Dari dari mana tujuh saya orang. tahu itu? Karena sebetulnya sederhana. Ketika saya dengar ada orang dari Depok gerejanya di Jatinegara. Kok jauh banget Hmm, saya pikirnya. Lalu hmm, otak saya berpikir gini, jangan-jangan ada lagi orang-orang yang seperti itu di daerah hmm, sini, tapi gerejanya jauh di Jakarta. Bagaimana kalau saya buat saja di sini? Gitu. hmm, Dan benar saya kelilingilah ke daerah situ dan benar ketemu beberapa keluarga. Lalu saya buat ibadah yang baik, yang hmm, berkesan, yang memang nggak harus sama dengan gereja Advent lainnya. Dan akhirnya mereka senang dan komit. Jadi mereka nggak harus ke Menteng lagi, nggak ke Keramat Pulau lagi, nggak ke Keramat hmm. Jati, ke Jatinegara, dan sudah di sini. Itulah pelayanan pertama saya. Luar biasa. Jemaat Arko Depok, jemaat yang pertama. Kalau dari Iya. segi uh, pelayanan dengan jemaat, dengan pengalaman pertama sebagai gembala, apakah ada suatu challenge atau tantangan yang karena masih baru mungkin, kok begini ya, kok begini misalnya baru nemu yang baru terpikir kala itu. Adakah pernah di pengalaman pertama ini? Uh, jadi waktu itu yang sebetulnya nggak ada yang baru karena memang nggak ada yang mengherankan karena bagi saya semuanya baru. Oh. Jadi tapi waktu itu conference bilang begini aja kasih mandat. Hmm, Kalian harus rajin mengunjungi jemaat-jemaatnya. Istilah di hmm, gereja Advent melawat. hmm, Oh ya sudah, itu saya perkuat gitu. Karena hmm, saya pikir baik iya kalau melawat itu kita jadi ada ikatan emosional ya saya pikir. Oke. hmm, Jadi saya
melawat. Nah, suatu kali ketika saya melawat, saya nggak punya kendaraan. Lalu seorang ibu bilang begini sama saya. Kebetulan suaminya kerja di perusahaan Jepang. Pendeta naik apa ke sini? Naik angkot. Wah, 4 kali dong nyambung. Iya, saya bilang. Wah, wah, wah. Terus dia bilang, pendeta, ambil aja ini motor suami saya. Kayak pakai waktu itu motor Volkswagen. Ya udah, dikasih sama saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk dipakai ya. Nah, sekitar 2 bulan saya pakai, lalu saya mengunjungi satu keluarga yang orang tuanya bekerja di kedutaan Amerika. Tentu rumahnya megah sekali. Berpagar pintu pagarnya besi yang besar. Saya masukin itu motor. Karena saya datang berkunjung di situ mau menyelesaikan ada masalah yang sedang dihadapi oleh ibu ini. Nah, baru beberapa menit ibu ini curhat ada masalah yang sedang dihadapinya. Tiba-tiba pembantu teriak, maling, maling, maling gitu. Nah, ternyata motor saya itu dimaling. Saya sempat kejar masih melihat kelebat orang itu, motor itu pergi karena motor balap, motor Volkswagen, sampai helm yang baru saya beli juga dibawa sama dia. Waduh. Nah, lalu orang yang punya rumah ibu itu mengganti motor itu sebesar 1.200.000 waktu itu. Saya sudah merasa bersalah dengan pemilik motor. Saya serahkan motor itu jauh dari harganya sebetulnya. Tapi saya nggak bisa bikin apa-apa. Ya sudahlah. Tapi dia terima dengan ikhlas. Nah, Bapak Denny tahu apa yang terjadi? Saya akhirnya telepon mama saya. Karena gaji saya di situ adalah 900.000 rupiah. Lalu saya telepon mama saya. Mam, bisa nggak kirim uang 2 juta? Nanti aku bayar. Aku mau beli motor, mau cicil. Oke, dia kirim. Dan benar, di pameran Lebak Bulus. Ada motor Karisma seharga 14,5 juta waktu itu. Saya deal DP-nya tepat 2.050.000. Saya kasih DP, saya terima tanda terima, dikasih leasing FIF. Saya bawa semua surat-surat ini. 3 hari kemudian motor Karisma baru datang ke kontrakan saya. Saya terima, saya senang sekali. Seorang yang belum pernah membayar cicilan tentu takut sekali Pak Denny. Hati-hati. Walaupun 900.000, saya harus kasih perpuluhan, saya kasih persembahan. Ya kebetulan saya tinggal dengan adik-adik saya, jadi lebih hemat. Mereka bisa masak. Waktu itu cicilan 487.500. Belum berakhir sebulan saya udah kumpulin. Takut nanti lalai, jangan sampai kena denda. Dan saudara tahu, Pak Denny tahu. Jadi saya ambil ini uang, saya pegang. Saya mau siap-siap datang ke leasing mau bayar. Nggak taunya, di leasing yang sudah ditentukan, nama saya nggak ada. Saya bilang, kenapa nggak ada? Ini semua ada data-datanya. Oh, datang aja Pak bulan depan. Nanti kita hubungi lagi. Akhirnya saya datang bulan kedua. Akhirnya double nih. Double saya bawa. Ternyata diperiksa tidak ada juga nama saya. Lalu mereka bilang, nanti Pak datang lagi bulan depan. Lalu saya bilang, Pak, ini jangan disalahkan saya. Saya tetap mau bayar nih, saya bilang. Di bulan ketiga saya nggak mau datang ke leasing itu, tapi ke leasing yang di atasnya, di pusatnya. Saya datang ke situ, saya bawa ini untuk 3 bulan, ternyata diperiksa, tidak ada nama saya memang. Nah, lalu mereka bilang hal yang sama. Coba bulan depan datang lagi. Wah, saya jadi merasa gimana gitu kan. Akhirnya bulan keempat saya nggak datang, Pak. Kenapa Pak Denny saya nggak datang? Karena uangnya habis, Pak. Bulan kelima saya nggak datang. Bulan keenam saya ketakutan. Aduh, nggak enak nih. Akhirnya saya pergi ke pusat Honda di daerah Kampung Melayu, apa itu namanya. Saya datang ke sana. Saya tanya, di sanalah akhirnya ketahuan bahwa kesalahannya adalah pihak pameran yang di Lebak Bulus
tidak menyerahkannya, tidak memasukkan, menginput data saya. Hmm. Jadi pameran itu sudah tidak ada lagi. Lalu saya bilang, jadi saya harus bagaimana? Nggak apa-apa Pak, pegang aja dulu, nanti kita coba kontak. Nanti kita hubungi Bapak. Sejak bulan itu sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah ada. Hmm. Tidak dikontak dan tidak kenapa-kenapa. Tapi saya bisa tetap perpanjang STNK saya Hmm. karena saya bisa bayar. Sampai saya dipindahkan dari Arko Depok ke MT Haryono, saya berkhotbah tentang ini Pak, di Rabu malam. Lalu seseorang sampaikan ke Pak Janus Hutapea. Hmm. Kebetulan Pak Janus tidak datang hari Rabu itu. Mereka tertawa sampai kaget dan bingung-bingung. Mereka ceritakan cerita itu. Lalu hari Sabatnya Pak Janus Hutapea tanya saya. Dia bilang, oh saya tidak mau pendeta, saya tidak bayar pajak. Saya bilang, saya tunjukin ini STNK saya bayar pajak. Loh jadi bagaimana? Ya saya nggak bisa bayar cicilannya. Karena saya nggak tahu harus kemana. BPKB-nya saya juga nggak tahu di mana. Akhirnya Pak Janus Tapia bantu saya. Besok dia kirim orang. Dia kirim orang untuk mengurus BPKB saya. Akhirnya keluar dalam 2 minggu dari Samsat, dari Ditlantas, duplikat saya dapat. Dan Pak Dini tahu, saya baru tahu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hmm. Memang kalau seandainya saya bayar itu motor setiap bulannya, saya nggak sanggup karena gaji saya cuma 900 Pak. Tapi Tuhan buat sampai itu ke saya pakai 7 tahun kemudian baru saya jual. Dan Pak Denny tahu saya jual berapa? Saya jual sama satpam di gereja Menteng, Hmm. penjaga sekolah Menteng, sebesar 2.050.000. Hmm. Di DP saya yang semula. DP saya. Luar biasa, pendeta. Setelah dari Arko Depok, pendeta hanya Ya, setahun di Arko Depok. Setahun ya, berikutnya pendeta ke Jemaat Bukit Zaitun. Ini Bukit Bukit Sion. Zaitun bukan di Bandung, tapi Bukit Sion. Bukit Sion. Oh ya, maaf, Bukit Sion. Ya. Nah, ada pengalaman menarik pendeta di Bukit Sion, bisa disampaikan? Bukit Sion di situ suara Tuhan bicara sama saya. Saya orang lemah. Ya, saya mendapat suatu tantangan baru. Dari situ saya belajar bertumbuh. Saya tinggalkan Bukit Sion saat saya dididik Tuhan. Lebih keras lagi. Akhirnya saya masuk dari situ ke Mount Carmel. Jadi satu saat saya bermimpi, saya dikembalikan lagi ke Bukit Sion sama Tuhan. Saya merasa gagal di situ. Oke. Beralih ke lanjut Mount Carmel. Nih, jemaat yang cukup besar. Dan 2 tahun pendeta di Mount Carmel. Ya, Ada yang menarik pendeta yang bisa sampaikan? oh terlalu banyak, tapi yang pasti di jemaat itu saya bertumbuh. Saya punya pendeta senior yang baik kepada saya. Di situ saya Hmm. bersama dengan pendeta Jimmy juga. Oh. Nah, jadi saya melihat hal-hal yang baru, lalu saya Hmm. cerna semua di otak saya, dan saya buat satu layer baru lagi Hmm. untuk mengerti keadaan pelayanan Injil ini, betapa Hmm. beragamnya, betapa dinamikanya, betapa tingginya dinamikanya begitu ya. Hmm. Makanya di situ saya, wah saya mau berkarya ini. Hmm. Banyak hal yang saya tidak mengerti, tapi yang pasti saya dididik 2 tahun itu sangat berkesan. Sehingga Hmm. itulah bekal yang membuat saya nanti akhirnya dikembalikan conference lagi jadi 7 tahun berikutnya. Oh. Hmm. Ya, di 2012 pendeta balik lagi ke Iya, Mount Carmel. iya. Apakah ada hal mujizat atau hal yang tidak akan dilupakan karena 2 kali bolak-balik Mount Carmel? Iya. Mujizat pertama yang paling besar tentu saya mendapat anugerah terbesar dari Tuhan yaitu seorang anak di situ. Ah. Jemaat yang baik, jemaat yang penuh dengan dinamika, bikin saya bertambah dewasa, Hmm. menghadapi banyak masalah, tentu banyak masalah. Tapi kebanyakan masalahnya itu saya nggak mau salahkan siapa-siapa. Hmm. Yang salah adalah waktu dan ruang yang belum cukup buat saya untuk belajar. Hmm.
andai bisa diulang lagi, pasti saya tidak akan melakukan kesalahan itu. Hmm. Jadi artinya semua kembali ke saya. Kesalahan itu, permasalahan itu terjadi mungkin karena saya belum matang, belum dewasa, belum bertambah Hmm. hikmat, belum luas dan dalam pengetahuan, hal semacam itu. Oke, kemudian pendeta ditempatkan di uh, Indonesia Friendship Center Executive and Entrepreneur. Ini Entrepreneur. oke, Ya, ini setahun. mm-mm. Bagaimana keadaan yang bisa Eh, diceritakan di jemaat ini? Ibsen ini adalah suatu wadah yang dibuat oleh YAPI, Yayasan Advent Peduli Indonesia. Oke. Itu di Menara Imperium Kuningan. Mm-mm. Saya ditempatkan di situ oleh anggota-anggota YAPI, Mm. orang-orang hebat tentunya. Mm. eh, itu di Ibsen. Ibsen itu Indonesian Friendship Center Executive and Entrepreneur. Mm. Itu mewadahi orang-orang yang di daerah segitiga emas. Mm. Kalau mau itu menjadi suatu komunitas, perhimpunan. Mm. Nah, kebetulan yang ada di gedung Menara Imperium itulah orang-orang yang menjadi target saya. Di situ Mm. juga suatu satu waktu walaupun cuma setahun, Mm. saya sangat matang di situ Mm. dibuat. Dan saya puas. Puas itu adalah karena saya punya karya yang baik, yang meninggalkan kesan, ya Mm. ini orang yang menilainya. Mm. Di zaman saya, orang-orang yang hadir itu sekitar Mm. seratusan, non-advent semua. Mm. Dan sampai ada yang beberapa orang berkomitmen. Komitmennya itu saya nilai dari ketika dia sanggup memberikan persembahan dan persepuluhan. Mm. Padahal dia bukan advent. Mm. Bahkan ada satu top eksekutif yang meminta saya datang ke rumah kediamannya Mm. yang baru dibangun. Mm. Suaminya masih muda. Mm. Lalu dia tanya kepada suaminya, Mm. "Papi, saya mau rumah kita ini didoakan dulu sama pendeta. Mm. Papi mau pilih mana? Saya punya dua pendeta. Mm. Pendeta yang di gereja saya atau pendeta yang di kantor saya." Mm. Papinya bilang, suaminya bilang, "Pendeta yang di kantor kamu aja," katanya. Mm. "Oh ya udah," katanya. Saya dipanggil. Dan itulah bukti kedekatan. Mm. Dan ini benar-benar salah satu tim saya Mm. memajukan Indonesian Friendship Center and Executive Entrepreneur itu. Mm. Tapi di akhir tahun kemudian saya dipindahkan Mm. ke Ya, gereja MT Haryono. oke. Gereja MT Haryono, gereja yang besar di Jakarta, dan setelah ada Ibsen itu ke MT Haryono. MT Haryono satu, ada Ya. situ ada beberapa jemaat. Apa yang bisa disampaikan selama pelayanan pendeta di jemaat MT Haryono? Kalau di sana saya mau sebut dengan ungkapan eh, lelah tapi nikmat. Ya, karena jemaat besar, benar-benar energi saya secara fisik itu keluar. Karena dari Betul. minggu sampai ke minggu, setiap hari, setiap malam, Ada saya kegiatan. saya harus mengajar di Bible Study Community, Hmm. KPA kalau kita sebut, kelompok pendalaman Alkitab. Waktu itu ada 14 KPA di zaman Hmm. saya. Saya dengan pendeta Waldin Purba dan Hmm. pendeta Neno Haran selalu bertiga. Dan saya Hmm. mengajar setiap malam sampai nggak ada waktu untuk istri. Hmm. Begitulah, melelahkan, Hmm. sangat melelahkan karena terus melawan. Dan itu cuma setahun saya. Lalu saya Hmm. pegang jemaat, menjadi gembala jemaat di gereja anak-anak muda, HECM. Nah, ya, KECM. Apa ini singkatan mereka? Humeo Ekos Cempaka Mas. Ume Ekos. Jadi seperti musik-musik kan? Ya, sebetulnya mereka menyebutnya GAM, Gereja Anak Muda.
Hmm. Apa yang menarik di sini, Pendeta? Oh, yang menarik kita tantangan waktu saya hadir di sana, saya nggak melihat seperti yang diberitakan selama ini Hmm. tentang hebatnya gereja anak muda ini. Maksudnya nggak seperti yang saya bayangkan, mungkin tempatnya bagus atau apa. Ternyata mereka menyewa ruko Hmm. di lantai 3, di sebelahnya tempat hiburan malam, Wah. dan tidak memungkinkan bagi saya melihat ini, kecil kemungkinannya untuk bertumbuh. Hmm. Langsung hari itu juga saya berpikir ini harus punya tempat yang lebih baik. Saya Hmm. ngomong sama ketuanya dan disambut, Hmm. kami programkan dan puji Tuhan, kita dapat di apartemen. Hmm. Apartemen itu, apartemen itu kami beli 100 meter. Tadinya kami targetkan yang 200 meter di penthouse. Hmm. Kami galang dana selama 8 bulan, tapi apa daya, ya Tuhan menghendaki sampai di situ dulu, tidak cukup uangnya. Hmm. Akhirnya kami ambil yang 100 meter. Tapi itu sudah sebetulnya jauh melampaui kemampuan. Hmm. Kenapa? Karena kembali kasih karunia Tuhan datang. Hmm. Itu pemilik apartemen itu adalah seorang bapak baru convert Hmm. dari Buddha ke Kristen. Hmm. Dia pengusaha mebel Itali, Valencia namanya, di Pondok Indah. Jadi dia kasih diskon besar-besaran itu. Hmm. Jadi kami beli dengan murah waktu itu 340 juta. Hmm. Lalu buat itu, dan ketika direnovasi ada orang-orang yang berdedikasi. Dan sampai sekarang, walaupun itu di apartemen lantai 12, Hmm. tadinya kita masih berkamuflase. Kita sebut sebagai Bible Study Community. Hmm. Jadi karena masuk pakai kartu, ya kan? Hmm. Tapi lama-kelamaan, apartemen itu memberi izin. Kita belum belum bisa terang-terangan sebut gereja. Akhirnya itu mereka kalau sudah tiba jam ibadah HECM, Hmm. itu nggak usah pakai ID card lagi, langsung masuk silakan Hmm. lantai 2. Dan itu akhirnya terang-terangan jadi gereja. Dan ketika saya tinggalkan, itu sebabnya ini jemaat the best bagi saya. Hmm. Dan akhirnya mereka berhasil membeli lagi 1 unit lagi, jadi digabungin hampir 200 meter gitu. Hmm. Jadi saya merasa apa yang saya perbuat di situ berbuah terus dan berkembang sampai saat ini. Hmm. Begitu. Oke. Dan ah, saat ini pendeta dari tahun 2019 di zaman Ya, COVID nih, pendeta melayani iya, di The Forgiven Church the Forgiven Church. SDA. Nah, sejak COVID, tantangan tersendiri sampai sekarang. Bagaimana ini pengalaman pendeta? Ya, kembali lagi, definisi saya sebagai pemimpin, saya hanya menginspirasi. Jadi saya tidak menentukan apa-apa. Saya percaya kasih karunia Tuhan, Pak Denny. Hmm. Konsep saya bahwa hidup di dunia ini pun, saya akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena Alkitab yang menyebutkannya. Hmm. Apalagi nanti di kehidupan yang akan datang. Maka gereja ini, kenapa saya sebut sebagai The Forgiven? Saya yang membuat nama itu The Forgiven. Hmm. Ini terinspirasi ketika di tahun 2003 ada judul pelajaran sekolah sahabat kita, judulnya The Forgiven. Hmm. Tapi sayang, eh, penerjemah waktu itu membuat terjemahannya pengampunan. Hmm. Itu terjemahan yang tidak tepat. The Forgiven itu bukan pengampunan, tetapi yang diampuni. Hmm. Artikel the di situ dengan past tense bentuk ketiga kata kerja Hmm. forgiven itu adalah menunjuk orangnya, orang yang diampuni. Hmm. Jadi orang yang diampuni. Nah, saya mau gereja ini menyadari bahwa dia adalah orang yang diampuni. Hmm. Seseorang tidak mungkin memberi pengampunan sebelum menyadari bahwa dia telah lebih dahulu diampuni.
Hmm. Jadi step pertama dulu, kegagalan orang tidak sanggup melepas maaf dan pengampunan karena dia sendiri nggak pernah sadar bahwa dia telah menerima maaf dan pengampunan. Hmm. Jadi kita nggak bisa diperintah untuk melakukan sesuatu sebelum kita menerima sesuatu. Kita tidak dapat memberi sebelum kita menerima. Kita harus menerima dulu baru bisa memberi. Demikian juga kita harus diampuni dulu baru kita bisa mengampuni. Jadi Hmm. mengampuni adalah sesuatu yang lebih jauh. Nah, saya mau ke dasar dulu. Karena Hmm. justru orang nggak sanggup mengampuni karena dia kehilangan dasarnya. Hmm. Kesadaran diampuni. Makanya saya bilang, jadi kesadaran diampuni ini Pak Denny, saya Hmm. sebut sebagai the forgiven, orang yang diampuni. Ini sama artinya bahwa dia menyadari bahwa dia banyak dosa dan kesalahan. Maaf ini, Hmm. gereja Advent, kejatuhannya di sini. Kejatuhannya adalah ketika dia merasa suci, benar, kudus, sehingga yang terjadi adalah dia malah melepas penghakiman dan penghukuman pada orang lain. Hmm. Andai seluruh anggota gereja Advent menyadari bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang harus diampuni Allah dulu, maka nggak sampai seperti ini fenomenanya dalam gereja. Hmm. Jadi kita harus tahu. Jadi kata the forgiven itu menyadarkan dua hal. Menyadarkan yang pertama kasih karunia Allah, yang kedua bahwa kita orang berdosa. Jadi artinya orang berdosa yang menerima kasih karunia Allah. Jadi itu sebabnya di gereja ini Pak Denny, Hmm. kami ekspresikan itu. Hmm. Boleh dilihat nanti dari kehidupan kami. Mudah-mudahan untuk selamanya. Kami Hmm. itu nggak suka menilai-nilai hidup orang lain. Apalagi menghakimi dan menghukumi. Kami berkomitmen untuk urus diri masing-masing. Pakai cermin diri masing-masing. Hmm. Jadi kita bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan sebagai yang diampuni. Itu sebabnya falsafahnya meaningful life. Hmm. Asik-asik aja, no gosip, no baper. Keempat ini kalau kalau saya cerita ini ada sejarahnya, tapi singkatnya begini. Ini kenapa ada empat ini? Ini supaya mengingat apa yang terjadi di masa lalu. Hmm. Meaningful life, asik-asik aja, no gosip, no baper. Hmm. Konsep gereja The Forgiven Church ini agak berbeda dengan gereja-gereja lainnya. Ya, Apa yang terbersit sehingga mengambil konsep yang sedikit berbeda dengan pada umumnya? secara konseptual yang berbeda itu hanyalah dari kata itu, the forgiven church. Namun mungkin yang maksud Pak Denny adalah layoutnya, ya. Layout atau tampilannya, kulturnya. Hmm. Ya memang kultur gereja-gereja konservatif lainnya adalah mungkin terikat pada liturgi. Hmm. Walaupun gereja Masih Penharis ke-7 sedunia tidak pernah menyatakan secara resmi bahwa gereja Advent terikat pada liturgi. Hmm. Sama sekali tidak ada. Tetapi entah kenapa, ya kebanyakan gereja Masih Penharis ke-7, khususnya di Indonesia ini, di DKI, itu terikat pada liturgi. Hmm. Nah, saya tidak terikat untuk itu, pada itu. Hmm. Kita bisa berkreasi, yang penting unsurnya lengkap, unsurnya ada, Hmm. ya kan? Yaitu pewartaan firman, interaktif Hmm. teaching, testimoni, prayer, singing, and offering. Itu Hmm. itu aja, itu dikemas dengan berbagai macam kreasi, no problem. Hmm. Nah, saya buat yang penting itu menarik. Khususnya di dunia digitalisasi ini harus tampil dia menarik. Dan kita libatkan semua alat-alat teknologi sebaik mungkin, Hmm. terutama digital. Walaupun kami nggak digital-digital banget. Masih masih ada yang lebih hebat dengan peralatan yang canggih-canggih. Ya kami dengan keterbatasan, sampai pada keterbatasan kami,
ya kita buat semua peralatan yang ada turut merayakan ibadah kita. Seperti itu. Jadi saya tidak mau kaku bahwa segala sesuatu tidak bisa berubah. Bulan ini kami sudah berubah, malah berubah lagi layoutnya, ya kan, tampilannya, durasinya kita bikin 2 jam, ya kan. Sekolah Sabat kita sebut sebagai Bible Meditation, itu introduksi saja 10 menit. Tapi nanti pendalamannya di hari Minggu. Dirangsang oleh 5 pertanyaan praktis lebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi banyak yang ditampilkan. Contohnya nih, Pak. Bacaan mission, biasanya ada bacaan mission. Betul. Itu saya selalu tanya. Saya survei lebih dulu. Saya kan untuk membuat sesuatu saya amati dulu, ya kan? Sampai saya survei dengan baik. Setiap saya tanya, apa itu tadi bacaan mission? Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu minggu depan, apalagi bulan depan. Tanya setelah pulang gereja, tadi bacaan missionnya apa? Nggak ada yang tahu, Pak. Ditanya sama anggota majelis, nggak tahu. Ditanya sama ketua, nggak tahu. Ditanya pendeta pun nggak tahu. Bahkan cilakanya, pernah saya tanya sama yang bacakan. Dia sendiri lupa. Itu artinya, berarti yang disuguhkan itu tidak menarik. Nah, kan itu sebetulnya, bacaan mission itu pengganti testimoni, kesaksian. Bearing witness dari anggota jemaat. Ya buat saja yang bisa membuat kesaksian itu hidup. Maka saya bisa panggil langsung orang yang mau kesaksian. Atau mengambil suatu cuplikan-cuplikan video yang memberikan motivasi ataupun inspirasi. Itu jauh lebih diingat. Satu motivasi yang di video motivasi yang dibuat di TFC. Ditanya bulan depan pun orang ingat. Nah, jarang sekali bacaan mission kita ingat. Itu sebabnya saya mungkin orang pertama di Indonesia ini yang menampilkan bacaan mission yang dirilis oleh GC dalam bentuk video. Itu begitu hari minggu pertama itu dirilis oleh GC, saya langsung ambil download. Ambil, tampilkan itu. Waktu itu di Mount Carmel. Tahun 2008. Begitu. Jadi ya, berartinya GC sendiri berpikir bahwa, oh ini bagaimana dibuat supaya menarik. Dibuat kisah kesaksian di dalam bacaan mission itu dalam bentuk video. Waktu itu durasinya 5 menit. Ya kenapa kita nggak bikin begitu? Sayangnya yang dibikin GC hanya satu untuk 1 bulan. Gitu. Baik. Waktulah yang akan memisahkan kita ini, Iya. pendeta. Ya, Selama 20 tahun pelayanan pendeta, dari 2004 sampai 2024, adakah mujizat yang pendeta alami atau keluarga alami yang sangat membekas di pendeta, yang sulit untuk pendeta lupakan? Mungkin bisa diceritakan. ya Pak Denny. Kalau didefinisikan mujizat sebagai something was happening in a twinkle an eye, sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata atau supernatural gitu ya. Itu banyak juga, tapi mungkin akhirnya kita, apalagi orang Advent, jarang akan mengalaminya. Tapi kalau didefinisikan mujizat itu adalah sesuatu yang kita dapat di luar usaha kita atau tidak sesuai dengan usaha kita, maka sesungguhnya hampir tiap hari saya alami. Sekali lagi, kalau mujizat itu sesuatu terjadi, kita terima, kebaikan kita terima, tapi bukan karena usaha kita. Bukan karena juga atau sedikit saja usaha kita tapi hasilnya besar. Nah, itu banyak sekali terjadi. Ya begitu. Saya percaya orang yang sembuh, yang sudah, karena yang seharusnya divonis tidak mungkin seperti itu, tapi dia bisa sembuh berangsur-angsur, bagi saya itu juga mujizat. Nah, Ada tapi yang paling satu contoh berkesan, pengalaman, pendeta? ya Teman diri pengalaman sendiri? pengalaman saya yang
Yang terbesar itu adalah membangun rumah saya. Saya bangun rumah saya di saat pandemi. Hmm. Di saat orang-orang terpuruk secara ekonomi, secara finansial. Tapi saya membangunnya justru setelah beberapa bulan terjadi pandemi, yaitu tahun 2020. Tapi kerinduan saya besar. Saya bukan mau membuat rumah saya besar supaya mau gagah-gagahan, supaya jadi bisa pamer sama yang lain. Sama sekali se, 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 seujung kuku pun tidak ada terbesit itu. Tapi saya berpikir saya anak paling tua di Batak. Rumah anak paling tua adalah tempat orang berkumpul. Dan ternyata, Pak Denny, saya mendapat mujizat. Benar-benar tidak ada usaha saya. Ini orang lihat rumah, wah besar sekali, pasti uangnya besar. Bukan dengan kekuatan saya. Mengalir begitu saja. Tiba-tiba seseorang mengirimkan saya uang 150 juta. Ya 2 kali bertahap. Tanpa saya minta sama sekali. Tapi orang lain yang digerakkan untuk mengarahkan. Lalu seorang dokter bukan anggota jemaat saya. Tiba-tiba komit. Saya mau kasih pendeta 100 juta. Tanpa saya ceritakan apa keperluannya. Datang begitu saja. Akhirnya dan banyak lagi berkat-berkat yang tak terhitung. Itu membuat saya sanggup menyelesaikan ini di masa pandemi. Di masa pandemi. Dan akhirnya saya melihat memang persis seperti yang saya impikan. Rumah ini menjadi tempat perkumpulan. Dan nggak taunya bapak saya sakit. Dan sudah 2 tahun saya rawat di rumah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak taunya benar setiap malam minggu anak-anak muda itu di sini. Makan, minum, gathering bersama, bonding bersama. Semakin kuat jadi ikatan kami di jemaat. Gara-gara bisa selalu bertemu di sini. Nah itu bagi saya mujizat yang terbesar. Banyak sekali mujizat-mujizat. Tapi itu yang nyata yang bisa langsung dirasakan oleh jemaat juga. Kalau secara keluarga tentu lebih banyak lagi. Tapi yang bisa dirasakan jemaat. Jadi rumah saya ini bukan hanya kami yang merasakan. Tapi seluruh jemaat juga merasakan itu. Begitu kira-kira Pak Dini. Luar biasa pengalaman pendeta. Di akhir dari kegiatan ini, acara ini, bolehkah pendeta mendoakan kita, tapi sebelumnya bisa memberikan closing statement untuk bisa menguatkan para leader Friendship. Baik Pak Denny, saya berterima kasih diundang sekali lagi kesaksian saya. Biarlah hanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang saya tinggikan di sini adalah kuasa Tuhan yang bekerja di hidup saya. Karena dia bekerja nyata-nyata di atas kelemahan-kelemahan dan kekurangan saya. Kebodohan saya, kesalahan saya. Tapi justru itu membuat nyata bahwa memang Tuhan yang bekerja. Bagi saya, definisi leader kalau saya tambahkan adalah masuk ke tingkat kesadaran ini. Bahwa Tuhan sanggup bekerja di atas kelemahan dan kekurangan seorang pemimpin sekalipun. Sanggup. Jadi artinya apa? Ini pesan bahwa seorang pemimpin jangan pernah berpikir bahwa dia sempurna. Dan jangan pernah berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah oleh kekuatannya. Justru pada waktu dia merasa lemah, kekuatan Tuhan nyata di hidupnya. Dan Tuhan senang mengubah hidup seorang pemimpin kalau dia mengakui, oh ini kesalahan, oh ini kekurangan. Orang yang sanggup mengakui kesalahan dan kekurangan adalah orang yang pasti akan diangkat dan dimajukan oleh Tuhan. Itu pesan saya. Terima kasih. Boleh pimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Allah yang penuh kasih, beberapa menit waktunya telah kami habiskan untuk bercerita tentang kebaikan dan rahmat Tuhan. Tentang kasih karunia. Aku telah diwawancarai oleh saudaraku, Bapak Denny Kalangi. Tuhan, bukan oleh kuat dan gagahku. Kesaksian ini bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk kemuliaan-Mu. Kesaksian ini adalah suatu pernyataan yang dapat dipercaya
bahwa Allah pernah bekerja dan sedang bekerja dan akan terus bekerja di dalam diriku. Aku yang kau angkat menjadi salah seorang pemimpin. Biarlah kasih karunia Tuhan menyelimuti aku untuk berkarya dalam pelayanan Injil. Terima kasih Tuhan, aku percaya kasih karuniamu akan turun atasku dan keluargaku dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya berkatilah kesaksianku ini, berkatilah cerita hidupku ini. Nyatakanlah Kristus ada di sana, penebusku ada di sana, menjadi cahaya kemuliaan atas kesaksian ini. Berkatilah saudaraku Bapak Denny Kalangi, berkat yang sama, yang terbaik, yang berkelimpahan, menjadi bagiannya juga untuk selama-lamanya. Berkati istri dan anak-anaknya, berkati seluruh pekerjaannya, curahkan rejeki, kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera. Berkati terutama talenta, skill-skill, kemampuan-kemampuan apapun yang kau karuniakan kepadanya untuk menjadi berkat dalam pelayanan Injil. Berkati pendeta Jimmy yang melayani seluruh jemaat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai mereka. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan menyertai pelayanan Injil dalam gereja ini. Dan biarlah setiap orang akan diberkati ketika mereka menyaksikan. Terima kasih Tuhan, malam ini menjadi malam indah. Malam perjumpaan kami dengan Yesus, malam berkat, malam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Turun dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Leader friends semua, senang sekali kita telah mendengar pengalaman yang sangat membuat iman kita bertumbuh kepada Tuhan. Jangan lupa untuk like dan subscribe akan channel ini dan nantikan kami setiap hari Jumat dengan program-program kami lainnya. Terima kasih untuk pendeta Kota Soit yang mau membagikan pengalaman hidupnya. Sampai jumpa. Tuhan berkati.